Pernah nggak sih Anda merasa agak terjebak gitu? Di satu sisi pengennya ya tampil apa adanya aja. Betul. Tapi di sisi lain, ada tuntutan profesional. Mungkin pas wawancara kerja, penting, atau dapat peran baru, atau pas kita harus, ya meyakinkan orang lain. Hmm, Jadi kayak ada tarik tambang gitu ya di dalam diri. Nah, sumber-sumber kita kali ini dari seri HBR Emotional Intelligence, coba mengupas dilema ini nih. Kita bakal bahas soal kelincahan emosional, terus mindfulness, dan ada gagasan yang menurut saya menarik banget. Paradoks keaslian. oke. Jadi, mari kita coba bedah bareng ya. Gimana sih caranya mengelola pikiran kita, emosi kita? Bahkan, cara kita tampil itu bisa bantu Anda melewati tantangan ini. Dan mungkin malah bisa mengembangkan sisi baru dari diri Anda. Terutama saat Anda perlu istilahnya beraksi di momen penting itu. Yuk kita mulai? Langsung aja nih ya, ke intinya. Herminia Ibarra itu mengidentifikasi adanya paradoks keaslian. Ya, Ini tuh tegangan antara kita pengen setia sama diri sendiri, jadi otentik. Tapi di saat yang sama, ada tuntutan buat berubah, buat adaptasi. Khususnya di momen krusial kayak wawancara atau pas mulai memimpin tim baru gitu. betul. Ibarra, dia mengutip Mark Snyder. Bahkan sampai membedakan ada dua kutub gitu. Ada yang true to selfer, yang pokoknya kaku aja, inilah saya. Kaku ya? Satunya lagi bunglon, yang saking fleksibelnya malah jadi, nggak jelas intinya di mana. Anda pernah nggak sih merasakan dilema kayak gini? Tepat sekali. Dan paradoks ini dampaknya penting loh. Sumber ini nunjukin kalau sekedar jadi diri sendiri secara kaku, misalnya numpahin semua pikiran tanpa disaring gitu aja, Mm-mm. itu malah bisa bahaya. Ada contohnya kan si Cynthia di studinya Ibarra, dia terlalu jujur di awal peran barunya, malah bikin orang jadi nggak percaya sama dia. Kehilangan kredibilitas. Oh gitu ya. Jadi keaslian itu bukan berarti kita transparan plek kayak kaca. Tapi menariknya, ini juga bukan berarti kita harus jadi palsu. Nah itu dia. Gimana tuh? Justru ini tentang kelenturan, tapi yang disadari. Kayak aktor yang mendalami peran gitu. Kita bisa coba perilaku baru secara sadar. Ini nyambung loh sama risetnya Ellen Langer soal mindfulness. Oh mindfulness. Oke. Iya, orang yang mindful pas berinteraksi, jadi dia sadar penuh sama apa yang dia lakukan saat itu dianggap lebih karismatik. Dan ini nggak peduli dia lagi menampilkan peran maskulin atau feminin. Jadi, adaptasi yang disadari itu bisa terasa otentik dan yang penting efektif. Oke. Jadi berperan secara sadar itu bisa jadi kunci ya. Istilahnya kayak perform gitu untuk situasi tertentu. Tapi gimana dengan gejolak di dalam diri? Kan kadang ada emosi negatif yang rasanya kayak nguasain kita banget. Iya. Susan David sama Christina Chonglington nyebutnya terkait atau hooked. Kayak rasa bersalahnya si Cynthia tadi, atau mungkin marahnya Jeffrey ke rekan kerjanya. Gimana kita bisa berperan dengan baik kalau lagi terkait emosi kayak gitu? Anda pernah ngerasain nggak sih? Nah, pertanyaan bagus itu. Kemampuan adaptasi yang tadi kita bahas itu emang butuh fondasi internal yang kuat ya. Proses unhooking atau melepaskan kaitan itu, wah, krusial banget. Unhooking, gimana caranya? Mulainya dari menyadari dulu pola pikir kita yang kaku, terus terima aja emosi yang muncul, tanpa harus langsung bertindak karena emosi itu. Kuncinya, kata David dan Conlington, adalah kita bertindak selaras sama nilai-nilai kita. Oh, values ya? Bukan karena emosi sesaat. Betul, bukan cuma reaksi emosional aja. Ini inti dari kelincahan emosional, dan ini nyambung banget sama resiliensi yang dibahas Daniel Goleman. Kemampuan kita buat bangkit lagi dari gangguan-gangguan kecil sehari-hari. Oke. Kalau kita bisa ngelola keterkaitan ini, kita jadi punya ruang, semacam space gitu di pikiran kita buat milih respons, buat berperan secara efektif, bahkan pas lagi tertekan. Masuk akal. Jadi kalau kita bisa lebih luwes nih ngelola emosi, apakah ini artinya kita jadi lebih berani buat nyoba hal baru, yang mungkin awalnya terasa aneh gitu, atau bukan gue banget? Kan ibarat tadi punya gagasan soal ngelihat diri sebagai karya dalam proses. Gimana nyambungnya ke sini? Nyambung banget. Kemampuan unhooking tadi itu ngasih kita keberanian buat bereksperimen. Ibarra menekankan kalau pertumbuhan, apalagi dalam hal kepemimpinan atau skill profesional baru, itu sering banget melibatkan fase mencoba. Mencoba perilaku baru yang rasanya asing. Kayak latihan ya? Persis, kayak aktor yang lagi rehearsal, lagi latihan. Ini bukan soal jadi palsu,
tapi soal memperluas repertuar kita, pilihan gaya kita. Kita bisa belajar dengan ngamatin berbagai panutan, ambil elemen gaya mereka yang kita rasa cocok, terus ya dipraktikkan. Oh, jadi kayak masuk ke karakter untuk situasi tertentu ya. Misal pas wawancara kerja tadi. Nah, bisa dibilang gitu. Tentu ini butuh latihan, butuh umpan balik juga. Makanya Sheila Hine dan Douglas Stone bilang penting banget buat nyari pelajaran di setiap kritik. Jangan malah defensif kayak si Jacob di studi Ibarra itu, yang ngerasionalisasi gaya komunikasinya yang meledak-ledak. Iya. Suka ada aja kan yang gitu. Dan disinilah mindfulness-nya Langer berperan lagi, membantu kita nerima umpan balik, nerima pengalaman mencoba tadi, tanpa terlalu menghakimi diri sendiri. Jadi, proses belajar sambil bermain peran ini jadi lebih mulus gitu. Oke, jadi kalau saya coba rangkum nih ya, menghadapi tantangan profesional kayak wawancara atau peran baru itu bukan cuma soal milih antara jadi diri sendiri atau berpura-pura. Bukan hitam putih gitu ya. Yeah. Tapi lebih ke arah gimana kita menyeimbangkan keaslian inti kita dengan kemampuan buat beradaptasi secara sadar. Ya kayak aktor yang bagus tadi. Ini melibatkan pengelolaan emosi biar nggak gampang terkait. Dan juga butuh keberanian buat ngelihat diri sebagai karya dalam proses yang terus belajar. Lewat eksperimen, lewat umpan balik. Betul. Pertumbuhan itu seringnya terjadi justru pas kita berani main peran di luar zona nyaman kita. Jadi apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Belajar lewat performance, ada nggak satu hal yang paling kena gitu, paling relevan dengan tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang? Nah, sebagai penutup, coba renungkan ini deh. Gimana kalau justru dengan merangkul mentalitas karya dalam proses ini, termasuk pas lagi nyoba perilaku baru yang rasanya nggak nyaman atau nggak asli, itu adalah jalan tercepat menuju interaksi yang lebih efektif. Dan bahkan, dalam jangka panjang, menuju keaslian diri yang lebih kaya, lebih berkembang. Sesuatu untuk dipikirkan ya.